lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Hakim, yang kami banggakan peserta Syaril Quran, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Solawat dan salam untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun judul syarahan yang akan kami sampaikan adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, ibadah kurban telah diprakarsai oleh dua aktor ulung, dua manusia pilihan yang catatan sejarahnya tidak akan tergantikan dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ibadah yang kita lakukan dalam hari raya Idul Adha ini, kalau kita melukiskan, sangat banyak. Tidak terlepas dari kehidupan kita dan tidak terlepas dari aktivitas ibadah kita. Pada tempat ini, dengan waktu yang sangat singkat ini, bukan kita ingin membahas bagaimana proses terjadinya kurban, tapi ada substansi yang akan kita ambil dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yang akan kita ambilkan pesan penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Hari Raya Kurban merujuk pada kisah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayangnya Ismail. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan, bagaimana pedih dan teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang ia damba-dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah paling mahal, lebih dari sekadar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dari dalam diri Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah memuncak mengalahkan segalanya. Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelian putranya itu, meskipun ritual itu batal
ditunaikan atas kehendak Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sementara saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu, membagikan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan diikuti juga oleh putranya Ismail. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan yang lebih hakiki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa ladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita yang sering mengaku meneladani Nabi Ibrahim dengan berkurban, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau? Sudahkah sebanding dengan semangat pengorbanan Nabi Ismail yang masih bocah? Sudahkah sebanding dengan semangat pengorbanan istri beliau Siti Hajar? Untuk membeli hewan kurban saja, kita masih bersiasat untuk memilih harga yang paling murah. Jika perlu membelinya jauh dari bulan-bulan sebelumnya. Kita masih memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan kita. Kita juga misalnya sering tak sudi berkorban sedikit tempat saat menaiki kendaraan umum. Mengorbankan sedikit tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah semangat pengorbanan yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari? Kadang pula karena kita mendapatkan sedikit pengetahuan agama, kita tak mau mengorban mendengarkan pendapat kelompok lain. Karena kita dianugerahi sedikit kedudukan,
Kita ogah mendengarkan unek-unek dan aspirasi orang lain. Berkorban adalah tentang melawan materialisme untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai akhir dari syarahan ini akan kami simpulkan yang pertama, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ta'na. Karena ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, karena manfaatnya pasti kembali pada kita sendiri. Dan yang kedua, jenis penyembelian hewan ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak kita buang kecongkakan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan biarkan tumbuh subur dalam diri kita. Demikian syarahan yang akan kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bunga mawar, bunga melati. Bunga mawar harum baunya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi